Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kapolsek Tabalan atau mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua BPK Tibaan beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ketua Kampung Tibaan beserta jajarannya, serta teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini telah hadir dalam acara penyempurnaan struktur barang bangunan. Pertama-tama untuk mempersingkat waktu, untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya sambutan yang pertama kami berikan kepada Bapak Kapolsek Tabalan Abang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat hari kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana COVID, dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Tibaan, Bapak Ketua BPK beserta jajarannya, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini dalam acara Karang Taruna. Izinkan saya, mungkin saya mewakili Pak Kapolsek, saya juga selaku warga baru, mungkin sekaligus saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Edi Sucipto, pangkat Aibda. Mungkin beberapa yang lama-lama sudah ada yang kenal sama saya karena saya pernah tulis di sini pada tahun 2004, kemudian 2005 saya pindah ke Tanjung. Jadi anak 3, istri 1. Riwayat dinas setelah saya di Tubahan waktu itu masih bospol di kantornya, masih di Kilo Kosong di Saul. Kemudian kami bergeser ke Polres pada tahun 2007 di Reskrim. Kemudian saya 2007 sampai 2011 saya bergabung di Densus 88. 2011 saya balik ke Bro di Sat Narkoba sampai 2016. Kemudian 2016 saya di Pos Propayu, Pos Perlapanan sampai tahun 2020. Kemudian 2020 sampai 2021 saya bergabung dengan Polsek Tabalan. Tentunya saya punya pengalaman yang mungkin saya akan titipkan kepada rekan-rekan, khususnya para tokoh pemuda. Pada saat saya di narkoba kurang lebih, di saat narkoba kurang lebih 5 tahun, di Densus 4 tahun. Ada pengalaman-pengalaman yang kami dapat, mungkin kita di sini juga sempat sharing saja. Ada beberapa hal yang akan saya titipkan, akan saya sampaikan, terutama masalah narkoba. Pada prinsipnya narkoba itu adalah penjajah yang tidak berwajah. Artinya siapapun bisa kena. Makanya yang namanya narkoba, ya harapan kami dari pihak kepolisian berharap jangan pernah coba-coba. Karena sekali coba mau terus, dan untuk keluar dari negara itu susah. Jadi narkoba itu
Di dalam narkoba sendiri ada beberapa golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang mana narkoba golongan 1 ini tidak boleh digunakan untuk apapun, hanya boleh untuk ilmu pengetahuan. Nah, narkoba golongan 1 sendiri yang lagi marak, contoh sabu-sabu. Mudah-mudahan di kubaan ini jangan sampai ada. Yang ada, walaupun ada, ya saya minta untuk berhenti. Karena pada prinsipnya tadi itu saya bilang penjajah yang tidak berwajah. Dulu tahun 2005 di Indonesia sendiri masih menjadi transit. Kemudian di tahun 2015 itu sudah menjadi produsen. Sudah banyak di media massa kita lihat banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang digerebek dan ditangkap sudah memproduksi narkoba. Jadi selain saya menyampaikan, saya juga mengajak siapa tahu memang ada indikasi peredaran gelap narkotika, utama jenis sabu, saya mengajak supaya diinformasikan kepada kami. Karena pada prinsipnya narkoba itu merusak. Tadi saya sampaikan jangan coba-coba, karena sekali coba mau terus. Kenapa? Awalnya coba-coba menjadi pengguna atau penyalahguna, karena barang itu harganya mahal. Ketika dia sudah menjadi penyalahguna, dia berharap untuk menutupi makainya itu tadi, hitung-hitung kalau saya pakai gratis, sudah meningkat menjadi pengedar dan seterusnya. Untuk itu harapan saya jangan sampai ada. Kenapa? Karena narkoba itu ancaman hukumannya tinggi. Selain jadi objek penyalahguna peredaran gelap narkotika ini menjadi dua objek. Yang pertama jadi objek hukum, yang kedua jadi objek kesehatan. Yang jelas merusak kesehatan, merusak organ tubuh. Untuk ancaman hukumannya sendiri, tahu tidak melapor saja itu dihukum maksimal 1 tahun. Kemudian menjadi pengedar atau pembeli itu hukumannya minimal 4 tahun. Berarti kalau minimal berarti tidak bisa di bawah 4 tahun. Kemudian pemakai atau penyalahguna itu dihukum maksimal 4 tahun. Sudah rugi dari segi kesehatan, kemudian jadi objek hukum dari itu. Jadi khususnya para tokoh-tokoh pemuda, saya berharap jangan sampai ada yang terkena narkoba. Mungkin ada ciri-cirinya, saya sampaikan ciri-cirinya. Bagaimana sih kira-kira kalau menjadi pecandu atau penyalahguna narkotika atau narkoba? Di sini saya sampaikan mungkin kalau ada tetangganya atau sang familinya, ada sedikit mungkin ciri-ciri ketika orang itu menjadi salah satu penyalahguna narkotika. Contoh, misalnya dia habis menggunakan sabu. Biasanya yang terjadi pertama, mulutnya itu selalu bergerak. Kenapa bergerak? Karena ketika dia memakai sabu itu, sabu digunakan itu rongga-rongga mulut ini kering, jadi akan selalu dibasahi dengan ludahnya. Jadi mulutnya selalu bergerak.
Kemudian sulit tidur, sulit makan. Kemampuan manusia itu kita harus istirahat 6-7 jam. Mereka bisa tahan, tidak tidur, bisa semalam tidak tidur, bisa tahan. Alasannya untuk bekerja. Kemudian setelah dia nggak tidur, ketika habis buat habis sebelumnya, dia akan selalu mencari lagi. Jadi ketika dia punya pekerjaan, pekerjaan juga akan rusak. Kemudian tidak peduli dengan lingkungan. Ketika diingatkan, ketika diberi peringatan, pasti jawabannya tidak. Jadi ketika ada mendapatkan seperti itu, segera mungkin diinformasikan, disampaikan, karena kami juga ada sisi pembinaan, bukan langsung jadi objek hukum. Kemudian ada juga jenis Pekopro. Dan harapan saya mungkin di sini dari riwayat yang pernah ada, katanya dalam konteks ada kembali. Karena ya tadi saya sampaikan, saya sudah punya pengalaman di narkoba itu sudah 5 tahun. Artinya sudah pengalaman di tentang anak-anak narkoba. Jadi harapan saya mudah-mudahan para tokoh pemuda kedepannya, khususnya di perubahan ini, bisa lebih maju, lebih jaya, lebih sukses lagi. Mudah-mudahan dalam acara ini juga nanti akan ada hikmahnya yang sangat luar biasa. Monggo Pak Ketua BPK. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pindah-pindah ini. Sebetulnya kalau kita baca narkoba nanti Pak, ada beberapa hal aja yang saya sampaikan dari sebesarnya. Mudah-mudahan dari waktu nanti bisa saya memberikan penyuluhan atau memberikan contoh-contoh tentang bagaimana sih bentuknya itu narkoba, bagaimana bentuknya sabu-sabu, bagaimana bentuknya kokain, bagaimana bentuknya contoh-contoh zat-zat aktif lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allah, mohon maaf bila ada hilaf kata tadi. Wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sucipto atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua BPK. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Kapolsek, teman-teman ini yang terhormat Kepala Kampung Tuban, yang terhormati Bapak Rudi, mantan Ketua BPK, dan kami hormati teman-teman anggota BPK, masyarakat, dan para pemuda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bisa berkumpul di gedung ini dalam rangka pemilihan atau pembentukan organisasi Karang Taruna yang ada di Tuban. Dan kami sendiri tidak tahu masa jabatan Karang Taruna itu habisnya kapan, karena saya sendiri ketika baru kali ini bertemu. Nanti mungkin ada masukan-masukan dari
Bapak Kepala Kampung atau dari Bapak Putri, bagaimana kedepannya ini kami hanya dapat memberikan sedikit gambaran. Nantinya anggota Karang Taruna ini sifatnya sosial, tidak dapat gaji atau honor. Tapi kegiatan organisasi ini tanpa didukung oleh dana, semua tidak akan berjalan. Jadi nanti mudah-mudahan dari kampung bisa dapat menyisihkan mungkin untuk kegiatan Karang Taruna. Selama ini saya memang belum tahu, mungkin ada. Dan diharapkan para pemuda ini, bapak-bapak ini nantinya untuk pemilihan ini diharapkan ada kemauan. Jangan istilahnya ditunjuk. Kalau bisa ada kemauan, saya ingin jadi ketua, saya ingin jadi waris, dan seterusnya. Sebenarnya kalau ditunjuk nanti ya agak mungkin yang ditunjuk agak ragu, menolak. Dan harapan saya ya semua kalau memang tidak ada yang mau harus ditunjuk, kalau ditunjuk harus siap. Semua harus belajar. Kami sendiri juga belajar. Jadi generasi muda yang ada di perubahan ini adalah generasi penerus nanti. Mungkin ada di perubahan ini nanti bisa menjadi kepala kampung. Mungkin bisa menjadi anggota BPK. Jadi harus betul-betul giat. Tunjukkanlah kepada masyarakat supaya dikenal. Kalau sudah dikenal, pasti saya. Pasti ada apa-apa nantinya ke depannya. Oh ini yang namanya rajin, oh ini disiplin. Disitulah. Mungkin sementara masukan saya dan ini mungkin nanti kalau ada kurang istilahnya dari teman-teman pemuda kurang paham tentang bagaimana organisasi Karang Taruna ini, saling berusaha bertanya, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu, harus berani bertanya. Sekian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPK Kabupaten atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Perdana di SPB memberikan sambutan sebagai Ketua Masyarakat Kabupaten Bogor. Bapak Perdana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Esa. Insyaallah kita masih diberikan kelimpahan dan sehat untuk dapat bertemu di ruangan ini sesuai dengan undangan beliau saudara kampung tindak lanjut berkaitan dengan Karang Taruna. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tersanjung sebenarnya Pak Kepala Kampung mengundang saya kembali untuk ikut di dalam pemilihan dan memilih siapa nanti kiranya yang siap untuk memimpin Karang Taruna. Saya tersanjung diundang oleh beliau, ingin saya baca. Alhamdulillah di antara kita tidak ada misi dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Kaitannya dengan Karang Taruna harus mau dulu, harus
begitu bergerak tidak mau, akhirnya bincang lagi, menunggu sekian tahun, menunggu sekian bulan pemilihan lagi, kinerjanya tidak kelihatan. Kalau mau sekalian, kalau tidak mau ya tidak usah. Kenapa? Karang Taruna adalah penggerak pembangunan di kampung sebenarnya. Harus partisipasi anak muda, tapi anak muda jangan hanya yang laki-laki, ibu-ibu juga punya partisipasi untuk gerakan muda Karang Taruna khususnya. Apalagi yang kita tunggu, pergerakan tetap terus berjalan. Kalau kita stuck di sini di 2020 stuck sampai 2021, 2025, 2027 tetap stagnan, tidak berubah-ubah. Nah sementara aku melihat pembangunan ini di dalam organisasi Karang Taruna ada seksi pembinaan segala macam, ada bidang-bidangnya. Ya artinya kita saya secara pribadi undang, saya berharap, saya mensupport siap mensupport anak-anak muda untuk maju siapa begitu. Kalau yang tua kan masa ada anak tua kan gitu, yang muda-muda jadi menjadi Karang Taruna. Kalau yang tua-tua masa Karang tua, bahasanya daerah. Kalau Karang Taruna yang muda-muda Karang Taruna sebutannya. Nah ini harus bekerja bersama-sama dengan kepala kampung membangun kampung. Permasalahannya jangan kita berpikir masalah finansial. Karang Taruna itu memang kerjanya sifatnya sosial. Mohon maaf kalau masalah sudah ada, artinya fotonya ada. Nah, harus ikhlas di situ. Kalau mencari finansial yang lebih, kita usaha. Ini perlu dipahami dulu, jangan kita membentuk semua orang-orang yang mau dari 10 bidang itu, 10 seksi itu ada 3 anggota, berarti sudah 30 orang. Ditambah nanti insya Allah yang secara otomatis beliau sebagai pelindung kesehatannya. Nah ini saya bersyukur melalui diundang beliau supaya ada gerakan-gerakan pemuda yang kita lihat sekarang kampung kita. Berikut dari saya setelah ini kita sudah punya ibu cantik, lapangannya lagi. Nah ini yang penting bagi kita. Sama-sama kita maju, sama-sama kita bergerak. Saya sebagai orang tua mensupport teman-teman yang muda-muda. Apa yang disampaikan oleh saudara kedua berikan, kalau memang tidak memahami bertanya. Yang penting rekan-rekan pertemuan hari ini mudah-mudahan sesegera mungkin bisa pilihan dan berbeda yang baru. Yang muda-muda itu contohnya yang muda, saudara kepala kampung, orangnya muda, lihat kejadiannya, lihat ada seperti orang paling semua buyung periode pergerakannya begitu saja. Nah, masa kepala kampung itu bergiat Karang Tarunanya tidak, harus seiring berjalan sama-sama dengan bapak kepala kampung untuk membangun kampung khususnya mental spiritual kita. Mungkin ini yang bisa saya berikan, mohon maaf karena ketua mereka atau sudah melalui sekarang saya ini waktu dari kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Ya, terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kepada kampung Kebala sekaligus memberikan keterangan dan membuka acara pertemuan pada malam hari ini kepada Bapak Saifullah yang waktu dan tempat kami
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Masih semangat ya anak muda ini? Yang kami hormati Bapak Kapolsek dan mewakili Pak Edi Sucipto, yang kami hormati Ketua BPK, yang kami hormati Wakil Ketua BPK, Sekretaris beserta seluruh anggota, yang kami hormati mantan Ketua Karang Taruna. Jadi sebenarnya pada malam hari ini kami mengundang seluruh mantan Ketua Karang Taruna, namun yang hadir mungkin hanya satu ya, Pak Ivan, karena beliau sekaligus menjabat sebagai anggota BPK. Kemudian juga tokoh muda ya, Pak senior yang pernah berkecimpung di kepemudaan Kampung Tubaan ya, Pak Kurniawan Hadi, Pak Kamal, Yosef, dan Pak Rinus. Nah, coba lihat Pak Rinus ini senior di tahun 2002 ya, bersama Pak Kamal yang hadir pada malam ini untuk memberikan motivasi untuk kita semua. Malu kita kalau malam hari ini kita gagal dalam pembentukan. Ada Mak Juni hadir juga pada malam hari ini, serta peserta undangan yang hadir, yang berbahagia yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, sekaligus bersilaturahmi ya, pemerintah Kampung Tubaan mungkin dengan perangkat kampung, dengan para pemuda yang ada di Kampung Tubaan dalam suasana yang alhamdulillah cerah ya. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya nanti akan memperoleh hasil yang seperti yang diharapkan. Hadirin sekalian berbahagia, dasar kami melaksanakan pertemuan pada malam hari ini adalah surat dari Dinas Sosial. Jadi sebenarnya bukan karena ada apa-apa. Jadi dari Dinas Sosial itu meminta struktur organisasi Kampung Tubaan. Struktur organisasi Kampung Tubaan. Sampai dengan hari ini kita belum memiliki struktur itu secara lengkap. Betul kita punya ketua, tapi sampai dengan bidang-bidang itu belum terpenuhi. Nah, sehingga pada malam hari ini kita bertemu berkumpul. Yang kedua, dasarnya itu Permensos nomor 25 tahun 2019. Mungkin sebelum ini saya perlu menyampaikan juga, sebelum ini ada peraturan Menteri Sosial nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar pembentukan Karang Taruna. Jadi kepengurusan Karang Taruna tahun 2010 itu sebelum terbit Permensos 2019 ini itu masa baktinya 3 tahun. Baru kami sampaikan di sini. Kemudian terbit lagi Permensos nomor 23 tahun 2013, itu masa bakti 3 tahun. Sampai dengan terakhir Permensos Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 itu masa baktinya 5 tahun. 5 tahun masa bakti kepengurusan Karang Taruna, bermusyawarah kembali. Kalau beliau masih bisa dicalonkan, dan kalau memang terpilih berarti masih menjabat. Jadi berdasarkan kesepakatan musyawarah forum yang hadir pada malam hari ini. Ini kebetulan pada malam hari ini ketua yang lama hadir, berhalangan. Hadir, ada? Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin saya sedikit bercerita kepengurusan Karang Taruna di Kampung Tubaan ya. Dulu ketika tahun 2000 itu di masa-masa sulit di mana kan Kampung Tubaan ini dulunya ini berawal dari sebuah perusahaan, keberadaan perusahaan, kemudian berkembanglah menjadi sebuah kampung yang seperti sekarang ini. Nah, ketika itu kampung itu awalnya perusahaan,
Berarti awal-awalnya itu kan masyarakat itu tergantungannya kepada perusahaan. Ketika tutup, ekonomi masyarakat tentu terpengaruh. Nah, di masa-masa itulah kami sebagai salah satu yang pernah menjadi pengurus Karang Taruna pada waktu itu, mungkin waktu itu saya merasa ketua, kemudian sekretarisnya Pak Ipan, ya, Pak Ipan pernah menjadi pengurus dengan kondisi yang sangat terbatas waktu itu. Tapi kita mampu untuk melaksanakan hebat-hebat. Mungkin Pak Isto dan Pak Sina, nah beliau ini juga aktif dulunya itu ketika kegiatan kepemudaan. Beliau pernah menjadi ketua panitia HUT RI. Jadi kita menyelenggarakan sampai opennya untuk dia, sampai keluar juga. Sumber pendanaan boro-boro ADK. Dengar kalimat ADK saja saya tidak pernah, apalagi dananya. Nah, kondisi terbatas ini kita masih mampu untuk berbuat pada waktu itu. Saya ingat betul angkanya di atas 20-an, tapi saya masih 20-an. Luar biasa waktu itu angka seperti itu, 20 juta ya. Nah, maksud saya pada hari ini posisi saya sebagai kepala kampung, saya juga pernah bagian daripada Karang Taruna. Nah, kesempatan inilah saya berharap, saya berpesan kepada adik-adik semua, tolong manfaatkan kesempatan ini. Posisi saya sekarang sebagai kepala kampung, bangkitkan organisasi ini. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan, komunikasikan dengan kami. Sepanjang itu ada solusi, kami siap untuk mendampingi Karang Taruna. Dari sisi penganggaran itu sudah pasti setiap tahun sudah kita anggarkan. Bahkan ketua yang lama itu saya tantang. Awalnya kita anggarkan 15 juta, tidak habis, tidak terpakai. Kemudian kita kurangi lagi 10, tidak habis dan tidak terpakai. Kami berharap, saya tantang malah ketua yang lama, coba berteriak di forum itu, uang kurang, kami ingin kegiatan seperti ini, dana kurang, itu yang kita tunggu. Artinya ketika mereka sudah berbicara anggaran, berarti kegiatannya ada, ya kan? Tidak mungkin dia berteriak anggaran tapi kegiatan tidak ada, tidak mungkin. Jadi itu yang kita harapkan nanti ketika organisasi terbentuk, tolong direncanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Taruna. Karena mungkin salah satu fungsi dari keberadaan Karang Taruna ini, ya yang seperti disampaikan tadi, yang harus berjiwa sosial, mandiri, kemudian pendampingan kelompok dan sebagainya. Jadi penitik beratannya kepada berjiwa sosial yang tadi, ya, berjiwa sosial. Dan sekali lagi, kalau bukan hobi akan susah untuk menjadi sebuah mengikuti organisasi ini. Perlu kami sampaikan lagi, mungkin ya sedikit pengalaman kami, bukan berarti kami ingin apa di sini, hanya saya ingin memberikan gambaran untuk motivasi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Saya sekolah itu di SMP, jadi mulai SMP itu saya sudah aktif di OSIS, kemudian di SMA saya aktif di OSIS, termasuk juga ketika saya di perguruan tinggi. Jadi waktu itu saya aktif juga di Senam. Mungkin kalau dari sisi manfaat ketika itu orang melihatnya tidak ada manfaat, sibuk sana sibuk sini, pertemuan, urus sana urus ini, kalau ada maulid jadi panitia dan sebagainya. Nah itu tanpa disadari akan membentuk karakter kita. Itu tidak akan kita rasakan pada saat ini, tapi tunggu 5-10 tahun akan datang. Itu akan karakter kita akan terbentuk. Perhatikan mereka-mereka yang tampil sekarang, lihat ke belakang, pasti mereka akan berorganisasi. Ya. Inilah kesempatan kita untuk belajar. Apalagi di kampung seperti ini, ketika ada salah satu yang muncul, ada yang aktif, itu akan kelihatan sekali, terpantau. Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua BPK tadi, masyarakat akan
menilai seperti itu. Nah, siapa tahu nanti 5-10 tahun, bahkan bukan 5 tahun, siapa tahu 3 tahun ke depan sudah siap tampil menggantikan saya, itu akan lebih baik lagi. Masyarakat akan menilai. Jadi tanpa kita minta pilih saya, tidak perlu kita kampanye masalahnya, karena perjalanan kita dari saat inilah itu yang menjadi penilaian. Dan ini tidak menutup kemungkinan belajar dari sekarang. Jadi itu mungkin ya sekilas yang terkait dengan Karang Taruna. Kemudian mengenai keanggotaan. Jadi sebenarnya keanggotaan Karang Taruna itu bersifat apa istilahnya itu stelsel pasif. Jadi usia dari 13 tahun sampai dengan 45 tahun meskipun tidak ada struktur, secara otomatis dia merupakan anggota Karang Taruna. Jadi usia 13 sampai 45 mereka sebagai anggota saja itu, meskipun di struktur tidak terdaftar. Jadi semua yang ada di Kampung Tuban kalau merasa masih bertambah usia seperti itu, berarti masih sebagai anggota Karang Taruna. Nah, mungkin Pak Budi masih 35 Pak ya, 27 lah. Ya, betul. Ya. Kemudian ini, jadi saya tawarkan kepada para hadirin semua yang hadir pada malam hari ini, kepengurusan organisasi Karang Taruna Kampung Tuban secara aturan ya, peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna itu masa baktinya 5 tahun. Secara aturan itu sudah berakhir. Nah, apakah kita laksanakan pemilihan pada malam hari ini atau kita menunggu seperti apa? Jadi kami memasukkan masukannya, terutama mungkin dari seniornya Pak Kamal, Pak Irfan, silakan kita kembangkan diskusi. Apakah kita laksanakan pemilihan pada malam hari ini atau seperti apa, atau strukturnya kita rubah? Mungkin itu perlu masukan dari teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kami dari pemerintah kampung tidak punya kepentingan terkait dengan pemilihan ketua Karang Taruna. Jadi kami hanya ingin Karang Taruna ini ada, kemudian kegiatannya ada, dan punya kontribusi untuk pembangunan kampung. Itu saja. Keberadaannya itu yang kita harapkan. Keberadaan di Kampung Tuban ini itu yang kita harapkan. Ya, jangan sampai namanya ada, tapi kita tidak tahu di mana sih Karang Tarunanya. Ya mungkin itu ya untuk penyampaian awal ini. Coba kami persilakan, mungkin ada masukan dari para undangan yang hadir, teman-teman semua. Silakan, mungkin kalau ada yang disampaikan, saya persilakan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kepala Kampung Tuban menanggapi atas pengarahan dan sambutan dari beliau. Mungkin langsung saja kita buka untuk yang masalah tentang pembentukan Karang Taruna Kampung Tuban, di mana mengingat Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang masa jabatan Karang Taruna yakni 5 tahun itu telah berakhir. Jadi sesuai dengan beberapa tadi, kami berikan kepada Heru. Apakah malam ini kita bentuk atau bagaimana? Kepada Bapak Ibu, teman-teman saudara-saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung aja izin Pak Ketua.
saya di sini ketua Karang Taruna yang lama tidak ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Bapak Juldiansa yang mana selama ini juga banyak membantu kepada. Jadi menurut saya Pak, karena jabatan waktu saya menjabat dulu sebagai Ketua Karang Taruna itu 3 tahun. Setiap 3 tahun diganti. Begitu 3 tahun saya dipilih kembali sampai mencalonkan jadi BPK. Jadi menurut saya untuk malam ini kita buka Karang Taruna yang baru. Kenapa? Karena selama ini kita lihat anak-anak muda banyak yang tidak melakukan kegiatan olahraga. Karena kegiatan olahraga ini Pak dapat mengurangi resiko anak muda berjalan di luar dari hal-hal yang baik seperti narkoba atau mabuk-mabukan. Dengan adanya olahraga bisa mempersatukan anak muda. Jadi harapan saya siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua Karang Taruna, saya berharap dapat bekerja sama dengan teman-teman. Karena intinya Ketua Karang Taruna siapapun dia, kalau tidak bisa bekerja sama, teman-teman bekerja sama dengan Ketua Karang Taruna itu akan sia-sia. Karena dulu saya juga menjabat Ketua Karang Taruna hanya bisa dihitung jari anak-anak muda yang mau bekerja sama. Lebih banyak main bola kakinya daripada merintis lapangannya. Di saat kita Kota Mayor, anak-anak muda pada kabur semua, bisa dihitung jari. Jadi saya berharap siapapun yang terpilih menjadi Ketua Karang Taruna harus siap berjiwa sosial karena tidak ada gaji. Mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Saya berharap siapapun terpilih harus siap. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kaniposi atas tanggapannya. Sudah setuju diadakannya pembentukan ulang kepengurusan Karang Taruna mengingat masa jabatan Karang Taruna yang telah berakhir. Mungkin ada tanggapan yang lain Pak, atau semua setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panibasbian dan Bapak Iwan tentang pembentukan kepengurusan Karang Taruna yang baru? Setuju kan? Oh, ada yang ingin disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan amanah dari Bapak Juldiansa selaku Ketua Karang Taruna yang lama. Yang pertama, Bapak Juldiansa tidak dapat hadir pada malam hari ini dikarenakan ada keperluan lain yang bersifat penting. Yang kedua, Bapak Juldiansa akan menerima semua hasil rapat pada malam hari ini dalam hal pembentukan struktur organisasi yang baru. Yang ketiga, Bapak Juldiansa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian apabila selama ini masih banyak kekurangan ataupun hilaf dalam kegiatan Karang Taruna itu sendiri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi Subagio.
Lanjut ke pembahasan yang tadi, Bapak Ibu. Malam ini kita akan membentuk pengurus Karang Taruna yang baru. Untuk itu mungkin Bapak Kepala Kampung bisa diberi arahan Pak mengenai mekanisme dan sistem pembentukan. Ya baik, berarti kita sepakati malam ini pemilihan ya. Sepakat? Masih ada masukan lagi? Sepakat semua ya? Oke. Jadi pada malam hari ini kita sepakat untuk membentuk kepengurusan yang baru. Oke. Ini sudah kita bungkus. Kemudian mekanisme pemilihan. Apakah kita voting atau musyawarah? Kalau voting berarti kita berkertas, kita menentukan calon. Kalau kita musyawarah, kita langsung tentukan siapa yang bersedia. Gimana? Ya, silakan Pak Kurniawan yang berkaitan dengan pemilihan taruna secara aturan clear dan amanah yang disampaikan juga clear. Nah, untuk cara pemilihannya saya berharap ada tim informator yang dibentuk dan teman-teman mengajukan nama-nama. Artinya kalau si A, si B, bentuk saja dulu informator. Berapa orang, nanti ajukan namanya, baru. Tidak ada yang berani langsung, mungkin enggak. Kalau siap, saya yakin teman-teman siap semua. Jadi ketua mungkin, kalau tidak semua mungkin. Ya, ini serius kita bentuk karena memang perjalanan kita di sini. Nah, jadi saran saya mungkin dibentuk ayat informator dulu, teman-teman, dibentuk informator, ini namanya punya kapasitas digital. Supaya kita nanti sebagai juru batu yang pegang kendali, yang ketinting di belakang kan. Jangan nanti kita dibawa ke kiri juga, kanan juga. Artinya kita harus bersikap. Itu penting. Itu penting. Nah, makanya saran saya semoga bisa dipertimbangkan dibentuklah informator untuk pemilihan Karang Taruna. Terima kasih. Oke, mohon izin Bapak Kepala Kampung saya ambil alih Pak ya. Oke teman-teman, pada hadirin yang terhormat sekalian, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Kampung tadi, kita munculkan dulu nama-nama. Jadi dari para audiens yang hadir pada malam hari ini, siapa kira-kira yang menurut para audiens itu layak? Oke, saya minta suaranya dulu. Siapa kira-kira? Chandra. Iya, suaranya banyak. Kemudian yang lain? Yang lain siapa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai ketua? Kemudian ada Bapak Aprianto Hari, ada Bapak Mimpin, dan yang terakhir Bapak Dandi Abdul Salam. Nah, dari keempat nama ini, Satu lagi, perempuan satu. dari keempat nama ini kira-kira yang tidak bersedia, kira-kira yang merasa tidak bersedia atau merasa dirinya mungkin tidak layak bisa untuk mengungkapkan sebelum nanti kita adakan voting. Anak muda siap semua ya coba. Oke, terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak karena ada orang yang masih pilih saya, tapi untuk saya sendiri mungkin saya tidak bisa karena selain saya juga ada kerjaan yang lain. Mungkin lebih baiknya teman-teman yang masih aktif dalam olahraga atau yang masih cinta dengan olahraga yang bisa menjadi ketua Karang Taruna.
Nah, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bapak Amin ya. Terima kasih. Jadi kita di 3 nama tadi ya, Pak Dadi Salam, kemudian Adrianto Karim dan Chandra. Kita langsung saja mempersilahkan ketiga calon ini satu persatu untuk menyampaikan visi dan misi dengan batas waktu mungkin kurang lebih 3 menit. Silakan dimulai dari Bapak Chandra. Waktu dan Bapak dipersilakan. Untuk maju Bapak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait misi saya, mungkin ya ini memajukan kampung, membantu kampung juga untuk mengembangkan anak-anak muda juga. Untuk kedepannya ingin membantu kampung. Itu aja mungkin. Iya, terima kasih untuk Mas Chandra. Mungkin yang kedua Bapak Adrianto Karim. Waktu dan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar. Visi misi saya adalah mempersatukan anak muda, memperdayakan anak muda, dan memfasilitasi anak muda dalam segala bidang, khususnya olahragaan. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih mungkin selanjutnya mungkin yang terakhir adalah Bapak Dandi Abdul Salam. Waktu dan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjuk saya. Kalian hebat. Ya, pada kesempatan kali ini visi dan misi saya yang paling utama yaitu membangkitkan kembali struktur Karang Taruna dan mengembalikan semangat para pemuda kita mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kiri bilahi sabil haq sabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari 3 calon ini visi misinya unik-unik ya, tapi tujuannya satu adalah untuk memajukan kampung Tubahan. Mungkin teman-teman dari aparatur kampung bisa membantu saya untuk kita langsung melaksanakan voting ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, di tangan saya sudah ada suara-suara Bapak Ibu yang nantinya bukan siapa sih Ketua Karang Taruna kita yang baru. Mohon perhatiannya sambil saya bacakan, mungkin kesediaannya Bapak Rian untuk mencatat hasil. Bapak saya mohon izin Pak untuk membacakan nama-nama calon saya. Bisa disaksikan? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ambil. Jadi siapapun nanti yang terpilih itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik yang kita yakin bisa membawa perubahan untuk Karang Taruna 5 tahun ke depan. Biasanya nama yang pertama ini dari depan sampai ke belakang bagus. Saya belum lihat juga ya. Wih, diulang aja.
Apri. Chandra. Jadi ini poin sama-sama 19. Aprianto Karim 19, Chandra 19. Ini masih ada satu. Ini masih ada satu. Kalau ini ganti, berarti pemilihan ulang. Ya, saya akan buka, silakan Mas Ekam. Yang terakhir, kedua ini. Ya, mohon perhatiannya. Untuk nama yang terakhir, Chandra. Ya, saya baca hasil voting kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saudara Chandra itu mendapatkan suara genap 20, ini disusul oleh saudara Aprianto Karim 19 voting, dan yang terakhir saudara Andi Abdul Salam 7 voting. Jadi dengan ini resmi pada malam hari ini kita memilih ketua parlemen baru. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Oke, berdasarkan masukan dari ketua parlemen baru, kemudian nanti untuk nama-namanya akan didiskusikan secara internal dengan kepengurusan ini. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketua parlemen yang baru. Mungkin selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada ketua parlemen yang baru untuk menyampaikan sedikit mungkin pesan dan pesannya apa yang ingin dicapai di kepengurusan yang baru. Untuk tempat kami persilakan kepada saudara Chandra. Nikmati aman aja. Yang saya hormati Pak yang saya hormati Pak yang saya hormati Pak Kepala BPK. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang telah memilih saya. Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya harapkan juga para teman-teman bisa membantu saya agar bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dengan berakhirnya rangkaian acara pemilihan kita tadi, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima
kasih Bapak Sekretaris Kampung Bapak SMP yang telah membantu dalamnya pemilihan pengurus Karang Taruna 2021, di mana masa jabatan 5 tahun, betul Bapak? Masa jabatan 5 tahun dari 2021 sampai dengan 2026. Kayak BPK aja. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan hasil rapat kepentukan Karang Taruna Perubahan 2021 pada malam hari ini. Yang pertama, hasil rapat memutuskan Aku udah nyoblos tadi. pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru dengan nama Ketua Dukung itu kan. Bapak Chandra Setiano, Wakil Ketua Bapak Priyan Makarim, Sekretaris Bapak Raja Musalam, dan Ketua Ibu Delegasi. Selanjutnya, seksi-seksi dan bidang-bidang akan dirumuskan secara internal oleh kepengurusan itu beserta tokoh-tokoh pemuda Kampung Tuhan. Harapan dari orang-orang kampung, yang pertama, Karang Taruna sebagai penggerak pembangunan Kampung Tuhan yang berjiwa sosial, mandiri, dan siap untuk memajukan Kampung Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya ini mungkin ada sepatah dua kata dari beberapa waktu untuk disampaikan kepada ketua Ini 3 tahun dia baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkata berdiri, kemudian mohon dukungan semuanya supaya apa yang menjadi cita-cita kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan ada. Jadi sekali lagi mohon dukungannya. Minggu depan ya, kami kita sudah mulai menjalin komunikasi aktif bersama BPK. Kemudian juga akan sampaikan sekitar bulan Februari kita akan menetapkan anggaran untuk tahun 2021. Harapan kami Karang Taruna yang bisa hadir untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi kepentingannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kenyang. Ya kan kenyang malam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung Bapak sebelumnya. Mungkin Bapak Sekretaris Kampung ingin ada yang ditambahkan. Ya, kalau memang tidak ingin ada yang ditambahkan, kami dari panitia pelaksana pemilihan kepengurusan Karang Taruna Yang ngurus disuruh ke depan lah. Suruh ke depan lah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Salaman. bapak-bapak, saudara dan saudari yang meluangkan waktunya hari ini dalam rapat pemilihan kepengurusan Karang Taruna. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.